Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung dan Kekal, berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan roh-Mu hati umat beriman, seperti yang Kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan,
dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya, bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Seluruh hatinya
dan nyalakanlah api cintamu di dalam hati mereka. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat
Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang seiman dan yang terkasih dalam Kristus Yesus, turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta adalah puncak dari karya keselamatan yang dikerjakan Yesus bagi kita. Sesungguhnya turunnya Roh Kudus ke atas para murid Yesus merealisasikan apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Apakah tujuan itu? Ayat-ayat kitab suci yang melukiskan tujuan kedatangan Anak Allah menjelma menjadi manusia banyak, tetapi seringkali sulit untuk dipahami oleh awam. Akan tetapi, seorang tokoh gereja yang bernama Santo Athanasius dengan sangat ringkas padat bisa merumuskan tujuan kedatangan Yesus dengan kata-kata yang kalau tidak dibaca dengan hati-hati dan dalam konteksnya bisa menimbulkan salah paham, yaitu Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi Allah. Saya mencoba merumuskan sedikit berbeda tanpa mengubah makna. Allah menjadi manusia supaya manusia menjadi anak Allah, menjadi ilahi. Dengan kedatangan Yesus, Dia ingin menjadikan kita manusia yang hina dina menjadi anak Allah. Yesus ingin supaya hidup yang Dia alami dalam persatuan kekal Allah Tritunggal diberikan kepada manusia, dibagikan kepada manusia, supaya manusia boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi yang dialami oleh Allah Tritunggal. Yesus datang supaya kita masuk dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semuanya ini dapat terlaksana hanya bila Roh Kudus dicurahkan ke dalam hati manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus berbicara mengenai perlunya manusia
dilahirkan kembali dari air dan roh. Yang dimaksud dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tanpa Roh Kudus itu, manusia adalah makhluk hina dina yang fana. Seperti dalam Mada Pantekosta yang baru kita nyanyikan. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita ini hina, tanpa daya, tidak berguna, tidak ada mutunya. Hanya manusia yang rapuh dan berdosa. Santo Paulus berbicara dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 15 dan 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Para saudara yang terkasih, menjadi jelas bahwa Roh Kudus adalah anugerah paling besar yang bisa kita terima dari Allah, sebab Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri. Roh itu adalah pemberian diri Allah sendiri. Dan kalau Allah sudah berkenan memberikan dirinya sendiri, memberikan rohnya sendiri, karunia apakah yang akan dia pegang, yang tidak akan dia berikan kepada kita? Pasti anugerah-anugerah lain yang lebih kecil akan diberikan juga kepada kita, karena anugerah dirinya sendiri sudah dicurahkan ke dalam hati kita, Roh Kudus, roh cinta kasih. Kalau Allah memberikan diri sebagai anugerahnya, maka kita dipanggil juga untuk meniru Allah. Roh cinta kasih yang dicurahkan dalam hati kita seharusnya membuat kita juga menjadi seperti Allah, mempunyai cinta kasih, cinta yang berani berkorban untuk orang lain. Sungguh kita patut bersyukur karena menerima anugerah Roh Kudus ketika kita dibaptis. Karena ketika kita dibaptis, Roh Kudus itulah yang menghapus dosa kita dan yang menjadikan kita anak Allah. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, apakah karya-karya Roh Kudus bagi kita? Terlalu panjang untuk berbicara tentang Roh Kudus pada kesempatan ini. Tetapi marilah kita melihat secara singkat 3 hal yang dapat kita simpulkan dari bacaan-bacaan hari ini. Pertama-tama, Roh Kudus itu menyatukan. Roh Kudus itu adalah roh kasih. Roh Kudus itu adalah roh yang menyatukan Allah Bapa dengan Allah Putra dalam persatuan abadi. Para bapak gereja mengatakan Roh Kudus itu ciuman kudus yang menyatukan Allah Bapa dengan Allah Putra. Roh yang sama harus menyatukan manusia. Dalam bacaan kedua tadi, Santo Paulus mengatakan bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh. Roh Kudus menyatukan manusia yang beraneka ragam. Tema yang sama kita temukan dalam bacaan pertama, kisah turunnya Roh Kudus ke atas para rasul bersama dengan orang-orang lain, termasuk Bunda Maria. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul mendapat kemampuan untuk berbicara,
untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang yang hadir di sana. Dan anehnya, para rasul berbicara dalam satu bahasa. Bahasa mereka adalah bahasa Aram yang dipakai pada zaman Yesus. Tetapi masing-masing orang yang mendengar mereka, mendengarnya dalam bahasa sendiri. Mujizat macam apa ini? Sulit ditentukan secara pasti, tetapi intinya pasti. Roh Kudus membuat para rasul mampu berbicara dalam bahasa yang ditangkap oleh semua orang, karena Roh Kudus menyatukan orang. Kita masih ingat kisah Menara Babel, ketika manusia karena kesombongannya mau mendirikan menara yang sampai menjulang ke langit, masuk ke wilayah Allah untuk mempersatukan mereka. Kesombongan mereka dihancurkan oleh Allah dengan memporak-porandakan mereka, karena bahasa mereka yang satu menjadi kacau, sehingga mereka tidak mengerti satu sama lain. Lalu proyek yang terlalu ambisius gagal. Menara Babel adalah lambang kesombongan manusia yang mencerai-beraikan. Akan tetapi pada hari ini, ketika kita merayakan Pentakosta, kita diingatkan bahwa bahasa yang dicurahkan Roh Kudus ke mulut para rasul justru menyatukan segala bangsa dan bahasa. Kalau kita merayakan Ekaristi, kita awali dengan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus memang mempersatukan. Hal kedua yang bisa kita renungkan dari bacaan hari ini adalah Roh Kudus memberikan pengampunan dosa. Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada para rasul, menghembusi para rasul dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Roh Kudus menghapus dosa. Roh Kudus membawa pengampunan Allah, karena Roh Kudus adalah roh kasih Allah. Pada akhirnya, saya ingin menguraikan secara singkat tugas Roh Kudus yang amat penting. Seperti dalam Mazmur tanggapan, kita juga berseru bahwa roh itu roh yang membaharui dunia. Utuslah rohmu, maka segalanya akan menjadi baru. Para saudara yang terkasih, saya berikan ilustrasi yang mungkin pernah Anda dengar. Kalau kita melihat jagung, biji jagung itu kecil, keras, dan biasanya manusia tidak makan jagung yang keras, hanya ayam atau burung. Tetapi ketika jagung itu dimasukkan dalam mesin yang panas, atau kita taruh di tempat yang panas, suatu saat jagung akan meledak, mekar, menjadi sangat lembut, besar, empuk. Itulah yang kita namakan popcorn. Panas telah membuat jagung itu mekar, meledak. Begitu juga dengan Roh Kudus yang digambarkan seperti api yang turun bagaikan lidah-lidah api ke atas para rasul, membuat para rasul yang kecil, keras, penakut, pendosa, tidak mampu, bersembunyi karena takut kepada orang Yahudi. Berkat kekuatan Roh Kudus, berkat panasnya Roh Kudus, para rasul meledak menjadi orang yang berani membuka pintu, mewartakan Injil. Dari orang yang bodoh menjadi pewarta yang hebat. Roh Kudus membaharui, Roh Kudus menumbuhkan, Roh Kudus membuat orang berkembang. Itulah tugas Roh Kudus. Dan kali ini saya hanya ingin menghimbau, semoga Pentakosta tahun ini membuat kita mekar, tumbuh. Semoga kekuatan Roh Kudus membuat kita tidak kerdil, keras kepala. Semoga Roh Kudus menghancurkan sifat-sifat yang jelek, yang membuat kita menjadi manusia yang
tidak menyenangkan bagi orang lain. Karena Roh Kudus menyatukan, bukan memecah belah. Dan kita berdoa juga pada kesempatan ini, semoga Roh Kudus juga dicurahkan ke dalam hati bangsa-bangsa, sehingga mereka bersatu pada saat yang sangat sulit. Ketika kita umat manusia menghadapi masalah besar, virus corona, supaya Roh Kudus mengubah hati mereka, membuat mereka makin bersatu untuk bersama-sama menanggulangi pandemi ini. Kita tutup khotbah ini dengan satu doa singkat yang diminta oleh satu kelompok yang mengundang para uskup seluruh dunia untuk bersama-sama pada hari Pantekosta ini berdoa mohon Roh Kudus supaya pandemi virus corona segera berakhir berkat pengantaraan Bunda Maria. Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke seluruh dunia. Buatlah agar Roh Kudus hidup dalam hati semua bangsa, sehingga mereka terhindar dari kemerosotan, bencana, dan perang. Semoga perawan Maria, Bunda segala bangsa, menjadi pembela kami. Amin.